Indonesia's first batch arrival of KAAN fighter jets estimated between 2028 and 2030. Focusing on the geopolitical impact, the delivery timeline for the KAN to Indonesia is set between 2028 and 2030. Indonesia diperkirakan baru akan menerima batch pertama jet tempur generasi kelima KAN pada kisaran tahun 2028 hingga 2030, seiring masih berlangsungnya tahap pengembangan lanjutan dan persiapan produksi massal oleh industri pertahanan Turki. Meski kontrak pembelian telah ditandatangani pada 2025, proses produksi pesawat tempur siluman ini tidak dapat dilakukan secara instan karena melibatkan penyempurnaan sistem avionik, radar, mesin, serta pengujian teknologi stealth yang kompleks. Dalam kesepakatan pembelian sebanyak 48 unit pesawat, kedua negara menyetujui skema pengiriman bertahap selama 120 bulan atau 10 tahun. Artinya, seluruh armada KAN tidak akan dikirim sekaligus, melainkan melalui beberapa gelombang produksi sesuai kesiapan industri dan kebutuhan operasional. Batch awal yang diterima Indonesia nantinya diperkirakan hanya berjumlah terbatas dan lebih difokuskan pada fase adaptasi, pelatihan pilot, serta integrasi sistem persenjataan. Setelah tahap awal tersebut, pengiriman diproyeksikan meningkat secara bertahap pada awal dekade 2030-an. Dengan estimasi beberapa unit per tahun hingga seluruh pesawat selesai dikirim sekitar 2035. Skema ini umum diterapkan dalam pengadaan jet tempur generasi terbaru, mengingat kompleksitas produksi dan kebutuhan penyesuaian teknis di negara pengguna. Namun demikian, jadwal pengiriman masih dapat berubah tergantung sejumlah faktor, seperti perkembangan uji terbang prototip, kesiapan lini produksi massal, kebijakan ekspor komponen teknologi tinggi, hingga dinamika geopolitik global. Selain itu, potensi kerjasama transfer teknologi dan produksi komponen di Indonesia juga dapat memengaruhi tahapan implementasi program secara keseluruhan. Turki melalui perusahaan termotor dan lembaga industri pertahanan negaranya menargetkan KAN akan memakai mesin buatan domestik Turki. Proyek mesin lokal ini masih dalam tahap riset, desain, dan pengujian teknologi material suhu tinggi serta efisiensi dorong. Targetnya, setelah produksi massal awal berjalan dan teknologi mesin nasional siap, varian KAN berikutnya dapat beralih ke engine lokal sehingga ketergantungan terhadap komponen luar negeri berkurang. Bagi Indonesia sebagai calon operator, hal ini berarti unit awal yang dikirim kemungkinan besar masih menggunakan mesin F-110. Sementara peluang penggunaan mesin buatan Turki bisa muncul pada batch lanjutan di tahun-tahun berikutnya. Peralihan ini penting bukan hanya dari sisi teknis performa, tetapi juga menyangkut kemandirian industri pertahanan, fleksibilitas ekspor, dan minimnya pembatasan teknologi di masa depan. Rencana kedatangan jet tempur KAN ke Indonesia menandai langkah strategis jangka panjang dalam memperkuat pertahanan udara nasional. Meski proses pengiriman dilakukan bertahap dan membutuhkan waktu hingga 1 dekade, program ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk bertransformasi menuju kekuatan udara berteknologi generasi terbaru. Keberhasilan realisasinya nanti tidak hanya ditentukan oleh jadwal produksi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta stabilitas kerjasama industri pertahanan kedua negara. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kehadiran KAN berpotensi menjadi tonggak penting modernisasi TNI AU dan mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan udara yang semakin diperhitungkan di kawasan. Kehadiran jet tempur KAN nantinya bukan sekadar penambahan alutsista biasa, melainkan sinyal keras bahwa Indonesia serius naik kelas dalam peta kekuatan udara kawasan. Di saat banyak negara masih berkutat pada modernisasi generasi lama, Indonesia justru bersiap melompat ke teknologi tempur siluman generasi terbaru. Ini bukan hanya soal jumlah pesawat, tetapi tentang pesan strategis, bahwa langit Nusantara tidak lagi mudah dipandang sebelah mata. Bagi negara-negara di sekitar kawasan, perkembangan ini tentu menjadi perhatian serius. Ketika armada udara Indonesia semakin modern, terintegrasi radar canggih, dan didukung teknologi stealth, keseimbangan kekuatan regional otomatis ikut berubah. Indonesia tidak lagi berada di posisi bertahan pasif. Modernisasi ini menunjukkan bahwa pertahanan bukan sekadar reaksi, melainkan langkah antisipasi jangka panjang. KAN bisa menjadi simbol era baru kekuatan udara Indonesia, era di mana kedaulatan dijaga bukan hanya dengan diplomasi, tetapi juga dengan kapabilitas nyata di langit.
Dan ketika mesin-mesin tempur itu mulai menderu di pangkalan udara tanah air, satu hal menjadi jelas, Indonesia siap berdiri sejajar, bukan di belakang, dalam percaturan kekuatan udara Asia. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!